Apa kabar masyarakat? Apa kabar Indonesia? Welcome to Society Project. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kuliah online. Tepuk tangan dulu dong. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di sebelah kanan ini. Siapa namanya, Pak? Perkenalkan, nama saya Haidir. Ya, kalau di orang-orang biasa manggil saya Pak Wo ya. Oke. Bukan karena saya tua ya, memang panggilannya aja Pak Wo. Oke. Dan sebelah kiri saya ada? Kalau saya Janes Putra biasa dipanggil Bang Jens ya. Oke. Dan saya sendiri Muhammad Rizky Apis yang sering dipanggil apalah, terserah kalian mau manggil apa. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita tentang kuliah online. Menurut Pak Haidir, gimana tentang kuliah online ini? Kuliah online ya, menurut saya sih oke-oke aja. Gitu. Itu kan salah satu dari apresiasi masyarakat untuk mendukung program pemerintah untuk pencegahan COVID-19 atau yang disebut corona. Oke, kita sekarang sedang menghadapi sebuah wabah yang sangat memprihatinkan menurut saya, yaitu COVID-19 ya. Iya. Menurut Pak Janis gimana, Pak Janis? Kalau menurut gua sih kuliah online itu suatu sistem yang baru diterapkan di Indonesia tanpa adanya pelatihan. Namun saya sepakat bersama Pak Wo tadi bahwa ini salah satu program untuk mendukung pemerintah dalam mencegah COVID-19 ini. Oke. Mungkin saya akan tanya dampak positif dan negatif ya. Mungkin dari Pak Janis dulu. Dampak positif negatifnya apa sih kuliah online ini? Kalau dampak positifnya, yang pertama itu adalah kita membantu pemerintah dalam mencegah COVID-19 ini. Tapi dampak negatifnya banyak. Karena pertama itu kita tidak ada namanya pelatihan ataupun belum pernah menerapkan sistem kuliah online. Jadi kita masih gelabakan untuk sistem kuliah online. Oke, terus kayak gitu. ada juga mahasiswa yang tidak mempunyai gadget gitu. Terus dosen juga banyak dosen-dosen tua yang tidak mengerti tentang dunia internet lah. Jadi agak susah dalam menerapkan proses belajar mengajar. Gadget ya. Mungkin kalau saya pribadi, menurut saya apakah rata-rata masyarakat Indonesia belum mempunyai gadget, Pak? Kalau rata-rata 99% pasti mempunyai. Tapi ada yang sebagian tidak mempunyai gadget. Kayak gitu, Pak. Kalau menurut Pak Haidir gimana? Soal kuliah online ini, positif negatifnya? Kalau menurut saya sendiri, pribadi saya nih ya, pribadi saya sendiri itu cukup oke lah untuk pencegahan COVID-19 agar tidak bisa meluas kemana-mana. Untuk COVID-19, Pak ya? COVID-19 Pak. Karena saya orang Indonesia, jadi COVID-19. Kayak gitu? Boleh. Kalau dari saya sih mungkin... Tunggu Pak, COVID-19 sisi positifnya dulu, belum saya jawab. Oh boleh. Sorry. Saya mau motong, sorry. Sisi positifnya ya, positifnya itu mahasiswa lebih enak di rumah, yaitu lebih menghemat pengeluaran. Kayak gitu. Sisi polusi udara juga berkurang, tidak macet-macetan di jalan. Jadi kaum rebahan, Pak ya? Untuk kaum rebahan, apresiasi deh untuk kaum rebahan untuk program pemerintah. Karena saya sendiri termasuk orang kaum rebahan sih, Pak. Oh iya. Jadi, Kalau untuk sisi negatif nih Pak. Sisi negatifnya gimana? Sisi negatifnya itu yaitu kurangnya ya kayak Pak kata saudara Janis tadi. Gimana? Sisi negatifnya itu kurang pembelajaran. Pengenalan dulu. Iya, pengenalan, kurang sosialisasi lah. Sosialisasi Ya, betul. Kalau tanggapan soal gadget tadi gimana menurut Bapak? Itu sudah tadi, si kampret ada yang nelpon tadi, sudah di-tag, si kampret nelpon. Berarti ngulang lagi. Oke, kalau menurut saya sih, saya pribadi mengapresiasi soal kuliah online ini. Tapi ada dampak positif negatif. Mungkin dampak positifnya kita bisa banyak di rumah untuk yang tidak kerja ya. Tapi mungkin yang kerja ya sama aja, masih kerja juga. Tapi dampak negatifnya mungkin itu tadi, kita masih ada dosen-dosen yang belum paham betul soal tentang kuliah online ya. Seperti kita mungkin salah satunya mau bikin classroom yang ada di Google, mungkin mau video call kayak gitu.
pakai aplikasi zaman sekarang. Iya. Menurut Bapak gimana itu, Pak? Ya. Pak Haidil. Apa ini? Tentang apa ini? Tentang ya? gadget nih. Tentang kalau misalkan kita kuliah online pakai video call kayak gitu, pakai Google Classroom kayak gitu. Menurut Bapak gimana? Itu menurut saya sangat menguntungkan sekali untuk provider ya. Perusahaan provider itu mendukung sekali, dia sangat naik sekali Kayak gitu. dengan adanya kuliah online ini. Oh. Dan untuk kaum rebahan yang ada di sana, saya dulu kaum rebahan. Oke, halo kaum rebahan. Kalau menurut Pak Janes gimana? Kalau dia Pak Wo tadi kaum rebahan, saya kaum beneran aja deh. Kaum beneran? boleh. Jadi saya kita ada bertentangan nih. Oke, bertentangan nih buat Kalau untuk masalah kuliah online kayak pakai Classroom itu pun kita juga namanya tadi ya, kita nggak biasa menghadapi situasi seperti ini. Tiba-tiba kita harus kuliah online dan itu efisiensinya sangat tidak ada gitu. Jadi sangat kurang efisiensi. Contohnya nih, gua lagi ambil mata kuliah metodologi penelitian. Dan itu pakai rumus, pakai istilah-istilah lah. Dan itu pun di kuliah online itu sumpah itu sangat membingungkan. tanpa penjelasan dari dosen Pak ya. Oke. Yalah, kita berharap pandemik ini cepat berakhir. COVID-19 yang ada di Indonesia ini cepat hilang. Amin. Amin. Betul kan? Iya, betul. Saya mungkin kita bertiga ingin memberi apa ya? Memberi Ya cepat hilang aja lah COVID-19. Oke. Iya. Ya mungkin saya memberi saran. Trending lagi lah. Ya. Dalgona kopi aja trending dalgona kopi. Oke, betul. Kopi Itu lagi kocok. viral ya? Iya, kopi kocok. Oke. Sama satu lagi, Pak. Apa? Pai susu. Waduh. Itu enak itu pai susu. Udah lama pai susu. Iya. Mungkin dari Pak Janis ada saran-saran untuk Kalau saran sih, kuliah online ini ada lagi sih yang dirugikan, yaitu organisasi mahasiswa. Oh ya, betul. Jadi Organisasi banyak sekali mahasiswa. program kerja dari organisasi mahasiswa itu tertunda karena dengan sistem kita kuliah online. Bahkan sekret mahasiswa semuanya sudah tutup. Betul. Oke. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang lagi menjalankan program kerjanya harap bersabar. Kita tinggal berdoa semoga COVID-19 ini cepat berakhir. Amin. Oke, mungkin kita akan membaca komen-komen karena saya salah nih. Sebelumnya kita udah share ke Instagram, ke sosial media lain tentang kuliah online ini. Mungkin kita baca komen-komen dari Ya, boleh. teman-teman yang ada di luar sana gimana? Boleh sih. Boleh. Oke. Mungkin yang pertama itu kita baca dari Lika Yulian. Komentarnya di sini, bagi mahasiswa, skripsian tentu saja sedikit terkendala. Skripsi itu terkendala karena buat konsultasi agak susah dan juga banyak kegiatan-kegiatan organisasi yang harus ditunda. Itu tadi betul kata Pak Janes. Jadi sementara waktu ya kita tetap berdoa aja agar wabah COVID-19 ini cepat hilang. Amin. Ada tanggapan dari Pak Khaidil soal skripsi yang tertunda ini gimana? Kalau saya sih nggak bisa banyak bicara ya karena saya sendiri belum merasakan, yaitu saya sendiri Oh iya, belum ini saya semester 6 baru semester 6 Pak, saya sendiri Pak. saya baru tahu nih. Mohon maaf sebelumnya Pak ya. Ya, Kalau menurut Pak Janis gimana? Kalau sebenarnya sama sih, saya juga belum skripsi, cuman saya mencoba untuk merasakan. Oke, Bagi mencoba mahasiswa betul tuh, skripsi, mencoba merasakan. Iya, sangat susah karena saya lihat juga di media sosial banyak sekali mahasiswa yang seminar proposal itu via online, via video call. Itu pun Mungkin menurut saya sangat susah sih. sangat sulit Pak ya. Ya, sangat sulit untuk itu. Karena Dan butuh adaptasi. Ya betul, butuh adaptasi. Dan juga kita buat nemuin dosen juga susah karena tidak adanya COVID-19 ini, kita buat chat dosen aja lama balasnya, apalagi ada COVID-19 ini. Gitu. Apalagi kalau dosennya nggak ada kuota Pak. Ya betul itu. Betul itu. Masalah kuota lagi nih. Iya. Kalau misalnya teman-teman di kampusnya enak, ada yang dikasih kuota gratis. Kalau kampus seperti kampus saya nggak ada nih. Nggak ada Pak ya? Nggak ada kuota. Mungkin kita akan usulkan itu. Betul nggak? Betul nggak Pak? Kampus Anda di mana ya? Oke. Kita nggak usah sebut kampus. Nggak enak, nanti dilihat orang. Oke, yang kedua ini dari Bapak Rizky. Muhammad Rizky, kok namanya sama saya? Iya, emang pasar sih. Pasaran ya? Iya. Terus saya harus ganti nama ini. Oke, di sini komentarnya, dalam keadaan kita berduka karena wabah COVID-19, tentu kita harus patuh terhadap kebijakan pemerintah untuk sama-sama melawan walaupun dengan cara di rumah saja. Kalau untuk kuliah online, yang pasti tidak terlalu efisien dan juga kegiatan organisasi banyak tertunda. Lagi-lagi organisasi, Iya, Pak ya. betul. Intinya kita sama-sama berdoa dan membantu pemerintah
tim medis untuk melawan corona ini. Kok corona dan COVID-19 apa bedanya Pak Fedi? Waduh, pertanyaan yang berat sekali. Tidak sekali Pak ya? Iya. Oh, mungkin Itu ya sama aja sih. Sama aja, Pak? Corona, COVID-19 itu sama aja. mungkin corona itu bahasa Indonesia ya kali ya. Cuman perbedaan bahasa aja. Tapi kalau untuk kaum rebahan itu waduh spesial sekali. Spesial sekali, Pak. Corona spesial sekali. Bisa di rumah. Oke. Mungkin ini nggak usah kita tanggapin ya karena isinya sama komentar Iya, yang sama Rika pertanyaannya. tadi. Nah, ini yang ketiga nih. Ini lumayan seru ini. Bantu emak versus tugas. Wah. Keren nggak? Keren sekali. Wah. Isinya itu setiap hari kita harus menulis makalah, bahkan ditulis dengan tulis tangan. Waduh. Makalah dengan tulis tangan. Wah, berat ini. Belum lagi ditambah teriakan dari emak kita yang ada di rumah. Emak sama ibu ya sama lah. Minta tolong ambilin makanan, minta tolong cuciin piring, cuciin baju, banyak ya. Dan mengumpulkan tugas dengan waktu yang mepet. Bisa-bisa kita juga sakit karena kecapean. Wah, betul ini. Kalau menurut Bapak gimana Pak Janes? Kalau menurut gua sih, ya emang sih ada betulnya. Itu biasanya kaum perempuan. Biasanya kan kalau kaum perempuan itu di rumah aja itu bantu ibu atau emak lah, istilahnya itu buat membereskan pekerjaan rumah gitu. Mungkin dia mengalami bahwa ketika ada tugas online tadi, kuliah online tadi, emaknya manggil kayak gitu. Kayak gitu Tolong ya? ambilin ini, tolong cuciin piring kayak gitu. Jadi dia merasa kayak, oh ini berat banget kayak gitu kuliah online kayak gitu. Lagi-lagi dia harus bikin tugas, bikin makalah, apalagi tadi pakai tulis tangan kayak gitu. Iya. Wah, Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. iya itu. betul. Saya sudah pernah itu mencoba itu sangat. Ya. Waduh, memakan waktu sangat ini. Kalau Wajib. menurut Pak Khaidir gimana? Kalau dari sisi negatif ya untuk saya sendiri kan kuliah sambil kerja ya. Saya tidak begitu. Mohon maaf tahu. nih, kerja di mana nih Bapak? Waduh, udah usah jawab itu. Gak usah disebutkan ya? Iya. Oh, nanti dilihat sama Kalau- bosnya nggak enak nanti. Kalau posisi saya sih ya itu tadi untuk kaum perempuan ya, terutama kalau untuk kaum laki-laki kan ya bisa dia kerja untuk kemana lah. Ya, mungkin dengan kerja itu sedikit sulit Iya. untuk mengerjakan tugas tadi Pak ya. Ya. Mungkin yang terakhir dari Fajri, komentarnya di sini harusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan agar para pengajar memberikan tugas yang sewajarnya saja. Karena saat ini kuliah online tidak efisien di mata kita. Harus begadang untuk menyelesaikan tugas setiap hari yang kian sangat menumpuk. Ini tugas semakin menumpuk, kasihan juga nih. Kalau menurut Pak Khaidir gimana? Tugas yang menumpuk banyak sekali gini. Ya itu kembali lagi ke mahasiswanya masing-masing. Oke. Ada mahasiswa yang dia sangat peduli sekali tentang tugas itu sendiri. Ya benar aja jawaban saya. Ya, mungkin Bapak juga merasakan kayak gitu, Pak ya. Iya benar sekali Pak. Kebanyakan rebahan jadi agak gimana iya, gitu. Badan udah mulai Kalau menurut besar ini. Pak Janes gimana? Oh, mungkin si Fajri ini kayaknya dia aktivis nih, tukang demo nih. Aktivis, biasanya. betul. Karena dia Mungkin ngomong sama pemerintah. kita gitu ajak ya. dia ke sini nanti lain Iya. kali ya. Halo Fajri. Jadi menurut Fajri sih benar, karena pemerintah itu seharusnya membuat kebijakan baru. Tapi saya dengar nih, yang untuk anak SD, SMP, SMA, kuliah online-nya sudah tidak ada lagi. Jadi kuliah online-nya bisa melalui televisi gitu. Iya, Ah, baru iya, tuh. adik saya tuh. Adik saya tuh baru mulai kemarin Iya. atau gimana tuh? Ya udah lama Kayaknya sih. minggu ini sih. Baru minggu-minggu ini ya, saya Iya. juga baru lihat. Radio, soalnya. televisi itu siap jam 10 tuh. Di TVRI kalau nggak salah. I love TVRI. Halo. TVRI. Oke, kita lanjut ya. Yang Ya. terakhir nih dari Rizka. Rizka siapa nih? Oh, itu adik Rizky biasanya. Rizka pasti adik Rizky. Oh gitu ya. Kemungkinan ini adik saya. Tapi Iya. saya nggak punya nama adik Rizka nih. Iya. Oke, saya baca komennya. Ya ada susah, ada senangnya juga sih. Susahnya dapat tugas yang dikasihnya deadline, apalagi pas banget pulang kerja. Batas waktunya cuma 1 jam lagi. Waduh, sangat Deadline sekali deadline sekali. Deadline sekali. Dan senangnya kita bisa istirahat pas pulang. Ya kalau kuliah biasa pas pulang kerja langsung pergi kuliah. Sekarang kita bisa rebahan. Wah, ini kalau rebahan ini. Rizka, kamu Ini kalau rebahan ini. Mungkin menurut Pak Janis gimana soal tugas yang ngumpulnya deadline, banyak lagi isinya tugasnya. Kalau menurut saya sih di komentar ini tiga sisi perlawanan. Oke. Yang pertama
tugas, kerja, dan pekerjaan rumah. Tadi pekerjaan Iya. rumahnya enak malah, dia bisa Oke. rebahan gitu. Mm-mm. Sedangkan dia kerja, habis kerja dikasih tugas sama dosen, lagi capek-capek kerja nih, terus harus ngerjain tugas dalam waktu itu 1 jam saya itu menurut saya rasakan. sangat susah sih. Sangat susah ya. Iya. Tapi kalau Rizka tetap semangat. Tetap semangat Rizka ya. Waduh, ada yang masuk nih satu lagi. Kayaknya ini seru ini. Kuliah online. Ini saya sebutkan dulu dari Erlina. Saya nggak tahu Erlina ini siapa. Tapi kita baca aja komentarnya. Kuliah online. Sisi positif dan negatif. Sisi positifnya itu yang pertama, kuliah santai, bisa sambil masak-masak. Wih. Boleh nih, boleh. Tutorial masak dong. Ini siapa? Erlina. Elina Tutorial ya. masak. Nanti kita ajak dia ke sini, kita cerita soal masak nih. Yang kedua, nggak boros bensin. Waduh. Bener juga tuh, nggak boros bensin. Yang ketiga, nggak macet-macetan di jalan. Ya, poin saya tadi yang saya ceritakan. Tapi menurut saya, macet-macetan di jalan itu hal yang biasa. Gimana? Betul nggak? Kalau Menurut Pak Khairul? macet-macetan itu hal yang nggak biasa ya. Nggak biasa ya? Ya, Mungkin di jalan rumah Bapak, Apalagi untuk saya yang tinggal di jalur ya. jalur. Iya, saya tinggal di jalur. Jalur itu di mana Pak ya? Saya nggak tahu nih. Jalur itu ya itu daerah Sumatera Coret. Ya. Sumatera Coret. Saya Iya. sering dengar itu Palembang Coret loh. Kalau Sumatera Coret saya belum pernah dengar. Jalur itu hampir tidak tahu. Saya tanya pernah survei ke masyarakatnya, Mm-mm. apa itu macet? Dia tidak tahu. Apa itu macet? Tidak tahu, Pak. Macet pun dia tidak tahu. Tidak tahu. Yang bisa. Berarti kita perlu edukasi nih ke sana. Kalau menurut Pak Janes nggak boros bensin gimana? Ya jelas sih, karena kita di rumah aja kan. Kita di rumah aja. Iya, kita nggak perlu ngeluarin motor maupun mobil gitu. Kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak terus bensin. Dan sisi negatif di sini yang pertama itu kuota cepat habis. Jelas. Sangat jelas kah itu? Tapi menurut saya kuota cepat habis belum tentu dengan kuliah online saja. Iya. Bisa dia kuliah online sambil YouTubean. Iya, tutorial Cepat masak. habis itu. Tutorial Betul masak. nggak? Iya, tutorial Apalagi masak. kalau dia sambil video call sama Iya, pacarnya. iya, iya. Cepat habis kan? PCS. Iya. Aduh, bahaya ini, bahaya. Saya mau tanya nih. Saya mau tanya nih. PCS itu apa? Saya mau tanya ini pertanyaan yang sangat bahaya nih. PCS itu yaitu video call Semesteran. saat corona. Iya. Bisa. Saya tadi berpikirnya malah bukan ke situ. Video call saat corona. Iya. Oke. Yang kedua Next. sisi negatif yang kedua itu uang jajan nihil. Wah, ini bahaya ini. Kalau uang jajan nihil bisa-bisa Berarti si Erlina nih masih minta uang jajan sama orang tuanya. oke, Gitu. mungkin kayak gitu ya. Terus sisi ketiganya bosen di rumah terus. Kalau gua mah enakan di rumah daripada keluar. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau saya selaku pekerja ya saya enak bekerja. Kalau nggak kerja dapat uang. Wah, gitu ya. Iya. Betul. Kalau menurut Pak Janis ini saya belum tahu nih. Ini beliau ini pekerja atau orang rebahan juga? Kalau saya kan orang beneran tadi. Orang beneran ya? Bukan Iya. orang rebahan. Waduh, maaf. Jadi kalau sehari-harinya selama kuliah online ini ataupun kita social distancing, Mm-mm. apalagi sekarang ada PSBB ya. Oh, bentar. Pembatasan PSBB itu apa? pembatasan sosial skala besar-besaran apa? Besar-besaran. Ya. Itu udah dijalankan di Jakarta ya? Iya, kayak Jakarta dan Jabodetabek lah. penyangganya ya. Mhm. Oke. Kalau saya sih biasanya melakukan kegiatannya itu biasanya bercocok tanam. Bercocok Karena tanam? Saya suka tanam-tanaman ya. Apa aja Pak yang ditanam Pak? Kalau saya sih lebih ke kaktus, pulen kayak gitu. Kaktus ditanam Pak? Iya betul. Jadi saya juga membuka usaha itu. Jadi sekalian follow ya. Oh boleh. Silakan disebut aja Pak, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. @senja_flora. Oke. Di situ diperjualbelikan juga ya? Bukan diperjualbelikan tapi diadopsi. Karena Adopsi. tanaman itu adalah makhluk Oke. hidup. Oke. Jadi kita nggak boleh menyebutnya memperjualbelikan ya. Iya, Berarti kita adopsi. menyebutnya adopsi. Dan yang terakhir, tugas banyak sampai bedentum numpuk. Wow. Waduh. Bedentum. Bedentum itu apa ya? Berentum ujinya. Saya kurang paham nih. Oh, Pak Haidir tahu bedentum itu apa? Bedentum itu yaitu kosakata yang Gimana? tidak bisa dijelaskan. Nggak bisa dijelaskan ya? Iya. Bedentum itu kayak suara gimana gitu ya? Berentum itu tiba-tiba pas cek WA, pas cek grup Banyak. tugas itu berentum. Itu bedentum ya? Iya. Apalagi kalau yang chat mertua.
Waduh, mertua. Itu tambah beruntung lagi ya. Garing sekali. Bahaya sekali. Kalau menurut Pak Janis gimana? Tugas numpuk. Ini dari tadi kita bahas tugas numpuk, deadline lagi. Menurut Pak Janis gimana? Ada nggak solusinya kayak gitu? Kalau menurut aku sih ya wajar sih kalau kita kuliah itu kan biasanya kalau misalnya anak nih misalnya ambil 24 SKS, berarti kalau 24 SKS itu ada 7 sampai 8 mata kuliah. Kalau misalnya itu dilaksanakan serentak kuliah online berarti ada 8 tugas gitu. Jadi wajar lah kalau dia sebut dentum. Berarti serentak intinya itu tugasnya itu. Dan harus diselesaikan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Oke. Mungkin cukup kali ya pembahasan kita soal kuliah online ini. Mungkin saya akan promosi nih soal Instagram kita, tolong di follow, yaitu Society Project FC. Mungkin di follow ya teman-teman. Kalau Pak Haidin ada yang mau bawah sini. Nanti di bawah sini ya. Pak Haidin ada yang mau dipromosikan? Kalau Pak Janis tadi kan sudah. Pak Haidin sendiri gimana promosinya? Menurut saya karena saya tinggal di jalur ya agak susah sinyal ya. Susah sinyal. Iya, saya tidak ada akun medsos. Pun medsos. Sinyalnya susah, manjat dulu baru dapat sinyal. Pak. Manjat apa tuh Pak? Pohon. Oh, saya agak gimana kalau soal manjat-manjat itu, soalnya di rumah sering manjat juga Pak. Waduh. Iya. Kalau menurut Pak Janes, IG-nya mau di follow teman-teman yang ada di luar sana? Mungkin kalau pengen lebih dikenal @janesputra. @janesputra ya, nanti ada di bawah sini mungkin ya. Yang jelas jangan lupa follow Instagramnya Society Project. Society Project. Subscribe juga ya channelnya. Kita ada YouTube juga kan? Ada. Nanti ini YouTube ini. Ini tayang di YouTube pertama kali tayang di Wow. YouTube. Ditunggu aja ya. Oke, yang terakhir mungkin kita akan Terakhir terus Pak dari tadi. iya ya. Terakhir terus. Ini kayaknya yang terakhir banget sih kayaknya. 20 menit sudah hampir setengah jam. Apa ya? Soal COVID-19 mungkin kita ingin menyarankan teman-teman tetap memakai masker walaupun di rumah atau di luar rumah. Di rumah perlu pakai masker nggak? Mungkin perlu pakai masker wajah kali ya. Ya, benar sekali. Betul kan? Betul. Biar mukanya nggak kusam di rumah aja. Ya mungkin pakai masker, social distancing, ya jaga kesehatan, Jaga jarak lah. jaga jarak. Kita nggak ada jarak ini. Saya takut ini. Kita udah steril tadi. Kita sudah steril, pakai, betul. Satu lagi. Sanitizer. Ada tentang berjemur jam 9 sampai jam 10. Ada yang berjemur? Kalian berdua? Untuk di jalur ya. Di jalur itu panas nggak? Saya mau tanya nih, nanti salju lagi di jalur. Di jalur itu bisa disebut Texasnya Indonesia, men. Wah. Jadi sangat panas ya? Sangat panas. Jadi nggak perlu jam 9 jam 10. Sangat panas sekali. Jadi dari jam Saat Anda mungkin video pun bisa jadi video panas. Aduh, di udah melenceng nih bahaya. Kalau Di jalur dong buatnya dong. Kalau saya sih kan biasanya nanam kan pagi-pagi nih. Biasanya nanam pagi-pagi Pak. Iya, jelas. Mulai jam berapa tuh? biasa dari jam 8 sampai jam 11. Jadi itu pasti kena sinar matahari. Jadi nggak perlu lagi khususin untuk berjemur ya? Enggak khusus. Oh. Jadi udah pasti berjemur itu. Udah pasti berjemur. Oke lah, mungkin itu saja dari kita. Jangan lupa untuk memakai masker, jangan lupa juga memfollow IG kita dan subscribe YouTube kita. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.